Nah, oke teman-teman, saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat selalu ya, dan mudahkan segala urusan serta rezekinya. Dari mana asal kalian bisa tulis di kolom komentar ya, agar kita bisa selalu silaturahmi. Nah, oke, kita langsung saja ya bahas mengenai satu sosok ya, kiper keturunan yang saat ini juga menjadi bagian dari tim besar Jerman ya, dan juga saat ini pun berada di tim utama ya, bukan tim kedua ataupun tim U23 atau tim U19 nya. Artinya ya, potensi dirinya ini sebenarnya masih ada, usianya juga relatif muda, bahkan dirinya juga terang-terangan ya mengatakan ingin membela Indonesia. Bahkan ini yang menurut saya bikin bangga, dia mau untuk ikut seleksi terlebih dahulu ya, membela timnas Indonesia agar meyakinkan pelatih kalau dia memang benar-benar layak. Oke, saya akan membahas tuntas mengenai sosok Daniel Klein ini. Nah, Daniel Klein ini beberapa waktu lalu memang menghebohkan ya dengan chatan beliau ya dengan agen yang selalu membawa pemain keturunan ke Indonesia, yakni Ferdy Bahdim ya. Ferdy Bahdim saat itu menanyakan apakah dia tertarik, dan jawaban dia betul, dia sangat tertarik ke Indonesia. Nah, ini adalah profil dari Daniel Klein. Usianya relatif muda ya, masih 23 tahun ya, karena dia kelahiran 13 Maret 2001 ya di Heidelberg ya di Jerman. Kemudian untuk karir internasional itu sebenarnya juga sangat mentereng, teman-teman. Dia pernah membela timnas Jerman U15, U16, U17, U18, dan terakhir U19 ya. 2 caps ya. Pada tahun ini dia bermain tahun 2019 ya. Terakhir bermain bersama timnas Jerman U19. Dilihat saat ini ya, karir klubnya, dia menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus ya, karena dia memulai dari FC Hoffenheim ya. Kemudian juga pindah ke Augsburg ya, ditebus 2021. Kemudian dia terus menaik ya 5 miliar ya untuk market value-nya. Kemudian di sini dia pindah ya, dipinjamkan ke SF Sandhausen ya di Liga 2 Jerman ya musim lalu, dan saat ini ya dia sudah kembali lagi ke Augsburg ya. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya dari segi potensi pemain ini juga sangat ada, apalagi juga dilihat ya tingginya juga sangat menjulang ya, yakni 191. Nah, ini artinya kalau di posisi kiper ya jelas ya, ini kita sangat membutuhkan di saat ya, usianya juga relatif muda, dan kita juga membutuhkan pelapis yang stabil ya untuk mengimbangi sosok Martin Paes. Saya akan membahas tuntas ya sampai kulit-kulitnya ya mengenai sosok Daniel Klein ini. Tapi sebelum saya lanjut ya, bagi kalian yang nonton bola ya, HP-nya blur atau buram seperti HP saya ini saya sangat rekomendasikan kalian untuk pakai layar pembesar HP. Jadi kalian nggak perlu lagi nonton di TV ya, cukup nonton pakai layar pembesar HP ini ya. Kalian sudah bisa merasakan ya bagaimana serunya nonton bola ya tanpa harus nonton di TV. Dan ini sudah anti radiasi ya, kalian bisa lihat, padahal HP-nya cuma segini, tapi kalau pakai ini ya bisa jadi besar sekali. Nah, kalian bisa lihat ini sudah ada penyangga HP, dan juga ini juga sudah ada peninggi. Jadi bagi kalian yang mau, langsung kalian cek ya di pojok kiri bawah, kalian jeda dulu videonya, kalian klik produknya untuk ambil promonya. Oke, kita langsung lanjut mengenai sosok Daniel Klein. Nah, kemarin ya kalau dilihat saat melawan China ya, kita tahulah bagaimana sakitnya sosok Martin Paes. Dia baru saja pulih cedera ya, sehingga penampilannya juga belum maksimal, dan melawan China menurut saya Martin Paes sangat dipaksakan sekali, karena untuk lapis kedua dan tiga ya menurut saya belum bisa mengimbangi bagaimana performa dari Martin Paes. Dan Daniel Klein ini menurut saya menjadi opsi yang sangat cukup ya, karena dirinya di saat usianya juga relatif muda, dia sudah tembus di tim senior Augsburg ya, dan di saat ini juga dirinya mumpung masih ingin ya untuk membela timnas Indonesia di saat usianya juga relatif muda. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus, tapi ya PSSI juga harus selektif ya dalam hal ini memilih pemain. Jangan sampai ya ini terjadi kasus 2 kali seperti sosok Cyrus Margono. Nah, mengapa saya ambil contoh Cyrus Margono?
Karena kalau dilihat memang kalau Sirus ini ya, dia ingin menjadi bagian timnas Indonesia itu memang bukan dari jalur ini teman ya, bagaimana PSSI ingin memanggil dirinya, tetapi dari dia sendiri, kemudian dibantu diaspora melalui Bapak Hamdan Hamedan, kemudian dia menyelesaikan ya untuk proses kepindahan kewarganegaraan ya, karena dia telat 1 tahun pada saat itu. Nah, tapi ya itu kita harus belajar dari sosok Cyrus Margono. Karena apa ya? Ditakutkan kalau PSSI terburu-buru tetapi tidak dipakai oleh timnas, yang menurut saya kasihan si pemain. Karena efeknya itu juga sangat besar ya. Apalagi Indonesia, negara yang peringkat FIFA-nya itu di bawah 100 FIFA. Artinya ini juga akan berdampak ke pemain walaupun ya dia sudah ya 6 tahun lebih bermain di Liga Jerman. Artinya dia tidak akan terdampak seperti pemain-pemain pendatang yang baru bergabung di Liga Jerman yang tidak diperbolehkan izin kerjanya karena memang dia tidak bermain di Liga Jerman selama 6 tahun berturut-turut, dan Daniel Klein ini tidak masuk dalam hitungan itu atau aturan itu. Tapi kalau dilihat, kalau dia bergabung ke timnas Indonesia tetapi ya tidak dipanggil oleh timnasnya senior atau junior, menurut saya itu sangat merugikan. Jadi ya walaupun saat ini si pemain ini mau untuk menjadi bagian timnas Indonesia, dilihat juga bagaimana respon dari PSSI. Tapi kalau dari potensi ya pemain ini sangat bagus sekali. Ya, saya bukan berarti membandingkan antara Cyrus Margono, kemudian ini Nadeo, kemudian Hernando Ari, Adi Satrio ya. Tidak, tetapi kalau dilihat ini masih muda, tingginya menjulang, kemudian juga dari pengalaman dia sudah dapat di Eropa. Ini cocok sekali ya, karena kita lihat saat ini ya, banyak pemain yang sudah ingin bergabung ke timnas Indonesia, termasuk Emil Audero. Jadi untuk posisi kiper menurut saya ini juga sangat seru persaingannya. Jadi kita jangan sampai ya mengandalkan terus-terusan Martin Paes. Karena apa? Ada fasenya Martin Paes ini juga cedera. Ya, menurut saya ini menjadi opsi yang sangat bagus kalau Daniel Klein ini segera didekati oleh PSSI, ya bahkan diproses segera ya. Untuk tim muda kita ya, untuk tim untuk pelapis kita, untuk pelapis Martin Paes ya, dan juga untuk kiper kita khususnya. Kalaupun tidak ya menurut saya ya kejar saja nggak apa-apa sosok Emil Audero. Tidak perlu kita membahas mengenai masa lalu dirinya ya, mengenai kontroversi keluarga dan sebagainya. Yang jelas saat ini siapa yang mau menjadi bagian timnas Indonesia, pelatih setuju, dia harus segera datang ke Indonesia. Tidak perlu muluk-muluk harus memberikan statement ABC di media sosial. Karena yang kita perlukan adalah pembuktian. Nah, semoga saja ya teman-teman sosok Daniel Klein ini bisa segera menjadi bagian timnas. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Daniel Klein? Apakah kalian setuju jika dirinya menjadi bagian timnas Indonesia untuk menjadi pelatih sosok Martin Paes? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.